Assalamualaikum Ananda yang dikasihi. Sebelum Ayanda menjawab akan persoalan mengenai Allah memanjangkan bayangnya, salah satu sudut, apa maksud bayang? Apa maksud Allah panjangkan bayangnya? Jadi perkara bayang ini seumpama kita menilik diri kita, kita menilik bayang diri kita di dalam cermin. Seumpama kita menilik bayang diri kita di dalam cermin. Pertamanya nak cerita bayang siapa? Yang panjang itu bayang siapa? Rupa siapa? Kalau bayang dalam cermin itu kita angkat tangan, jadi tangan dalam cermin itu tangan siapa? Kita jangan bahas bab panjangnya dulu. Kita bahas bab bayang. Bayang siapa dalam cermin tu? Cuba kita menilik wajah bayang kita dalam cermin. Jadi dalam cermin itu wajah siapa? Melainkan wajah kita. Kita yang angkat tangan, kita yang senyum, kita yang bergerak. Itu ya. Satu bab dulu Ayanda nak bagi faham, ya, sekalipun bayang di dalam cermin itu bayang siapa? Itu bab bayang. Selepas ini kita cerita bab apa itu dimaksudkan panjang. Ya, jadi sekali lagi Anda bagi tahu, bayang itu seumpama kita menilik wajah kita dalam cermin. Jadi wajah siapa dalam cermin itu? Sekalipun kita lompat, siapa yang lompat? Sekalipun kita pusing, siapa yang pusing? Itu saja dulu. Terima kasih untuk renungan semua. Assalamualaikum. Salam Anda. Kita panjangkan sedikit lagi. Iaitu kita panjangkan cerita bayang. Kita panjangkan cerita maksud bayang. Kita tidak nak menceritakan maksud panjang, kita ceritakan maksud bayang. Kita lanjutkan lagi untuk membahas mengenai perkara bayang, bukan lanjut untuk membahas perkara panjang. Ya, sekali lagi Ayanda ingin menegaskan di sini, kita lanjutkan lagi untuk membahas mengenai perkara bayang. Kita tidak lagi nak menyentuh perkara panjang, perkara perkataan panjang. Kita sentuh dulu bab bayang. Anda dikasihi, bayang ini seumpama kita menilik wajah kita di dalam cermin. Artinya di dalam cermin itu pun wajah diri kita. Wajah diri kita. Dalam cermin itu berbagai-bagai gaya kita buat, berbagai-bagai fashion, berbagai-bagai af'al, berbagai-bagai perbuatan kita buat. Kita lompat, kita pusing, kita senyum,
Ya, kita angkat tangan, kita duduk umpamanya. Jadi bayang pun ikut bangun, ikut lompat, ikut pusing, ikut duduk. Sebagaimana sifat di luar. Kemudian objek di luar pula, bentuk tangan lain bentuknya, kaki lain bentuknya, ya, kepala lain bentuknya. Sifat yang bermacam-macam sifat di dalam cermin itu, yang berbeza-beza di antara satu sama lain itu. Wajah siapa? Sifat siapa? Perbuatan siapa? Af'al siapa? Kalau berbuat sekalipun lompat-lompat dalam cermin, siapa yang melompat dalam cermin itu? Kalau kita angkat tangan, angkat kaki, kaki pula berbeza dengan tangan, sifat siapa tu? Sifat cermin kah? Sifat Tuhan empunya bayang di luar cermin. Begitu juga nama, berbagai-bagai nama. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada rambut, ada misai, ada hidung. Bermacam-macam nama. Nama siapa? Jadi faham dulu maksud bayang. Sekalipun berbentuk, sekali bernama, sekalipun bersifat, sekalipun berafa'al, sekalipun berkelakuan, di dalam cermin itu sebetulnya menggambarkan bayang siapa, wajah siapa, melainkan tidak lain dan tidak bukan bayang dalam cermin itu adalah menunjukkan Tuhan di luar cermin. Banyak mana pun nama, banyak mana pun sifat, berbagai-bagai bentuk, berbagai-bagai fi'il perangai pun, gambaran dalam cermin itu adalah gambaran Tuhan yang empunya di luar cermin. Itulah maksudnya Allah memanjangkan bayangnya. Jadi apa itu bayang? Bayang itu adalah umpama gambar kita dalam cermin. Orang lain kah? Apakah kita menilik cermin wajah John Biden, Presiden Amerika? Semasa kita menilik cermin, apakah kita nampak Perdana Menteri Rusia, nama apa? Nama Putin. Apakah kita menilik cermin, dalam cermin tu nampak Perdana Menteri dulu Tun Mahathir? Bayang itu adalah, dalam cermin itu bayang diri kita sendiri. Begitu juga Allah. Allah memanjangkan bayangnya. Jadi bayang tu maksud siapa? Bayang siapa? Sekalipun menjadi bukit bukau, bayang siapa? Sekalipun menjadi binatang berkaki 4, berkaki 2, berkaki 1000 pun, ya, binatang tu bayang siapa? Apalagi menjadi kita. Menjadi kita makhluk ini. Kita makhluk ni bayang siapa? Melainkan bayangnya Allah. Itu dia kata fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Mana kau hadap ke mukamu, di situ wajah Allah. Wajah. Wajhu tu wajah. Wajah tu siapa? Wajah tu bayangnya Allah. Jadi apabila berwajah, bayang itu sama dengan dalam cermin dengan di luar cermin sama, artinya siapa semua ini?
Wajah siapa ini? Alam ini wajahnya Allah, rupanya Allah. Jadi ananda dikasihi, wajah-wajah ini bukan benda lain. Bukan benda lain. Tetapi tuan-tuan melihat Bukit Bukau, terlupa akan wajah Tuan ampunya Bukit Bukau. Tuan-tuan melihat binatang, ciptaan binatang, tuan-tuan lupa akan Tuan ampunya ciptaan binatang itu. Bayang, ampunya bayang, kita lupa. Kita nampak binatang, tak tahu yang binatang tu bayangan Tuan di luar cermin. Bukit Bukau itu bayangan Tuan di luar cermin. Begitu juga diri kita ini, dijadikan Allah, diciptakan Allah, diwujudkan Allah, diadakan Allah. Untuk nampak kita kah? Untuk nampak Allah? Dijadikan alam ini untuk nampak alam kah? Untuk nampak Allah? Ini permasalahan mengenai bayang. Kita makhluk ni semua bayangnya Allah, wajahnya Allah, wajhullah, wajahnya Allah, bayangnya Allah. Jadi jikalau bayang Allah, apakah berupa kita? Apabila wajah Allah, apakah berupa lembu, berupa kerbau, berupa Bukit Bukau? Kita ni bayangnya Allah, wajahnya Allah. Mana kamu hadap mukamu, di situ wajahnya Allah. Jadi alam ini wajahnya Allah. Jadi wajahnya Allah, kenapa kita terlihat diri kita? Kenapa kita terlihat wajah kita? Kenapa kita terlihat wajah lembu? Kenapa kita terlihat wajah Bukit Bukau? Sepatutnya melihat wajah Allah lah. Jadi itu dulu bab wajah. Bab panjang itu kita tangguh dulu. Ya, kita tangguh dulu. Tapi jikalau ayanda lupa, tolong admin ingatkan. Jadi betul-betul ayanda lupa untuk menjawab kerana mungkin ayanda sudah uzur, demam selama 1 minggu ini. Ya, ini baru beransur pulih. Ya, itu saja. Minta maaf di atas ya terlepas pandang untuk menjawab. Jadi itu dulu. Terima kasih ananda. Assalamualaikum. Seperkara lagi yang ayanda terlupa nak perkhabarkan. Cuba perhatikan betul-betul. Allah memperpanjangkan bayangnya. Panjangkan bayangnya. Jadi perkataannya tu siapa? Nya ni siapa? Bayangnya. Jadi nya ni Allah kah? Atau orang lain? Atau makhluk lain? Atau kejadian lain? Atau perkara lain? Atau benda lain? Nya ni. Jadi dengan satu perkataan nya, maka barang siapa yang ada besi berani sudah dapat menebak, sudah dapat menembak, sudah dapat meneka apa maksudnya. Jadi itu saja dulu. Perhatikan balik perkataannya. Memanjangkan bayangnya. Bukan bayang dia, bayang mereka. Bukan bayang kamu. Bukan bayang dia, bukan bayang mereka, bukan bayang kamu. Bayangnya. Terima kasih.